Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, kita bersyukur di pagi yang indah ini kita dipersatukan oleh Tuhan di rumah kita masing-masing. Dalam ikatan kasih kita dapat bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan hari ini. Percayalah saudara, kita percaya dimanapun saudara berada, hadirat Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau ada, Engkau bersama kami bagi setiap orang-orang yang percaya. Sebab pada firman-Mu berkata Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Hari ini kami percaya Engkau ada dalam hati kami Tuhan. Engkau berkenan kami temui Yesus. Dan hari ini kami mau bawa ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau ucap syukur
kebaikan Yesus yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, lewat ucapan syukur kami, lewat puji-pujian yang kami mau nyatakan di hadapan-Mu, itulah Tuhan, itulah persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu Yesus. Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama memuliakan nama Yesus. Kami akan bersorak-sorai Tuhan. Kami akan bertepuk tangan untuk meninggikan nama Engkau yang hebat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap memuliakan nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita punya Allah yang besar, saudara. Dia yang perkasa, Dialah yang pemilik kehidupan kita. Tidak ada yang menandingi kasih-Nya. Kita nyatakan pujian kita hari ini, bahwasanya Allah kita adalah hebat, Allah kita besar. Lukis cakrawala
saudara, hidup engkau ditentukan oleh Tuhan menjadi pemenang. Dalam hadirat Tuhan, saudara boleh duduk kembali. Engkaulah sumber kehidupan kami, Yesus. Engkaulah jalan kebenaran bagi setiap langkah kami. Kami percaya saat kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang bekerja atas hidup kami. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami.
Tuhan, kami akan tiba, kami akan mengalami, kami akan menikmati setiap dari perjanjian dan rencana-Mu yang terbaik. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang siap menerima firman Allah, katakan sama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini sebentar kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus di minggu pertama. Dan saya rindu membawa Bapak Ibu Saudara untuk memahami apa yang ada di hatinya Tuhan buat kita pada waktu-waktu ini. Saudara, buat beberapa orang, masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sukar buat mereka. Mereka komplain, mengeluh, mereka kadang marah dengan keadaan, dan mereka berpikir, kenapa Tuhan sepertinya membiarkan keadaan seperti ini. Tapi saudara, saya mau katakan satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan Dia tetap bekerja di masa tersulit yang sedang kita lewati. Amin. Haleluya. Namun Dia tidak pernah, saudara, ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang pasif, yang hanya duduk menonton Tuhan bekerja. Dia ingin kita menjadi pribadi yang berpartisipasi. Haleluya. Dan ada satu bagian cerita di dalam Alkitab yang menurut saya cukup menarik sekali, bahwa betapa pentingnya kita, saudara, sekalipun kita melewati banyak kisah, banyak cerita, yang baik, yang buruk, yang merupakan kegagalan atau kesuksesan, yang membawa kita dalam sebuah keberuntungan atau kesialan. Tetapi tergantung kita, tergantung Anda dan saya, bagaimana mengolahnya di hati dan pikiran kita. Orang gagal, orang berhasil seringkali tidak terlihat, saudara, dari berapa banyaknya pendidikannya, latar belakangnya, dan hal-hal yang secara formal diterima oleh orang tersebut. Kenapa? Ada banyak pengusaha sukses itu bukan jebolan universitas. Ada banyak orang-orang sukses pada bidangnya masing-masing, bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka bisa menangani masa-masa buruk, masa-masa gelap dalam hidup mereka yang pernah terjadi. Nah, pertanyaannya buat kita, bagaimana kita menanganinya? Masa-masa buruk, masa-masa kegagalan yang kita sudah lewati, atau mungkin yang sedang kita lewati. Mari kita buka, saudara, dari Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca buat kita bersama. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Saudara, harusnya kita bertanya, kenapa umat Israel menangis, memberontak, berseru pada malam itu? Lihat ayat yang kedua dan selanjutnya. Bersungut-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kepada Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Saudara, cerita ini sebetulnya merupakan analogi dari kehidupan kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Kadang-kadang kesulitan hidup itu bisa membawa kita kembali lagi kepada satu kehidupan yang lama. Sekali lagi, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita, itu kadang-kala bisa membawa kita berpikir mundur ke belakang. Umat Tuhan disuruh oleh
Musa sebagai pemimpin untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Jadi mereka sudah sangat dekat sekali dengan tanah perjanjian, dengan semua berkat yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan dan sediakan. Sebelum mereka memasukinya, Tuhan berkata, utus 12 orang untuk mengintai. Dua orang diantaranya adalah Yosua dan Kaleb. 40 hari lewat dari pengintaian itu, 10 orang pula membawa cerita yang menakutkan buat seluruh umat Tuhan yang mendengar cerita itu. Mereka berkata, oh memang bagus negerinya, memang luar biasa hasil buminya, tetapi penduduknya mengerikan. Mereka saling memakan, raksasa. Kota-kotanya berkubu-kubu, artinya kuat, tidak mungkin kita masuki. Cerita mereka begitu hebatnya tentang masalah-masalah yang ada di tanah Kanaan ketika mereka mengintai. Dan itu membawa sebuah ketakutan. Saudara, orang yang takut itu akan memadamkan potensi-potensi yang sebetulnya hebat di dalam pribadi orang tersebut. Mereka bukan orang-orang biasa, mereka adalah tentara-tentara. Tetapi ketika ketakutan terlalu berlebih-lebihan, mereka sepertinya kehilangan keberanian dan kekuatannya. Sayangnya saudara, ketika 10 orang ini bercerita, cerita itu mempengaruhi secara negatif kepada seluruh bangsa yang ada. Dan lihat responnya, mereka menangis. Ayat 2-nya, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Apa komentar mereka? Lihat, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi mereka mundur pikirannya ke belakang, ke padang gurun yang sudah mereka lewati, bahkan ke Mesir, ke tempat mereka jadi budak di Mesir itu. Pikiran kita bisa mundur ke belakang terlalu jauh waktu kita menghadapi tantangan. Masalahnya sebenarnya bukan besar kecilnya tantangan, tapi bagaimana kita mengelola pikiran dan hati kita, perasaan kita. Kalau kita biarkan ketakutan berlebih-lebihan, ini yang terjadi. Ayat 3-nya, mereka bertanya-tanya tentang Tuhan. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Mereka mengasumsikan Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan supaya mereka tewas dengan pedang. Padahal mereka lupa, saudara, Tuhan yang memberi 10 tulah kepada bangsa Mesir untuk membuat mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang membelah laut merah supaya mereka menyeberang dan membuat seluruh tentara Mesir tenggelam di dalam laut tersebut. Mereka lupa. Hati manusia sebetulnya unik sekali. Ada banyak orang menyimpan kisah yang buruk, begitu banyaknya, begitu merahnya, begitu berasanya sampai hari ini. Ada seorang ibu diceritakan di sebuah kisah, kehilangan putranya yang meninggal. Dan satu kali dia datang ke tempat pemakaman putranya, dan seorang bapak keluar dari mobilnya dan menjumpai penjaga makam tersebut. Dan dia berkata, penjaga yang ternyata pria ini adalah supir dari ibu ini, keluar dari mobil mewah ini, menghampiri penjaga kuburan ini dan berkata, bolehkah bapak datang kepada nyonya saya di mobil yang parkir tidak jauh dari pekuburan itu. Penjaga kuburan itu menghampiri ibu ini yang kelihatan lemah sekali. Dan ibu ini menurunkan kaca dan bertanya, mohon maaf Pak, saya adalah orang yang tiap-tiap bulan mengirimkan uang kepada Bapak untuk membelikan bunga bagi makam putra saya yang ada di kuburan ini. Oh ya, kata penjaga kuburan tersebut, saya mau berterima kasih sebelum dalam waktu yang pendek ini, seperti dokter katakan,
saya tidak dapat bertahan karena penyakit kanker saya ini. Terus penjaga kuburan ini berkata kepada nyonya ini, tapi mohon maaf Bu, uang yang selalu ibu berikan tiap bulan sebetulnya memang saya berikan bunga, tetapi tidak saya taruh di makam atau di pusara putra ibu. Tetapi ketika saya membeli bunga tersebut, ya di perjalanan saya berikan kepada orang-orang yang saya jumpa di jalan, di rumah sakit, mereka yang sedang menderita. Dan bunga yang saya berikan itu lebih berguna bagi orang hidup daripada orang mati. Karena orang mati yang di kuburan tidak bisa menikmati keindahan setangkai bunga yang ibu harapkan berikan kepada pusara putra ibu. Oh ya, nyonya ini menjadi terbelalak dan spontan dia tutup mobilnya dan dia tinggalkan kuburan itu. Kira-kira 6 bulan kemudian, mobil yang sama datang lagi di kuburan ini. Dan ada seorang wanita anggun yang cantik turun dari mobil ini dan menjumpai penjaga kuburan ini. Dia berkata kepada penjaga kuburan ini, Pak, bolehkah saya berbincang sebentar? Saya adalah Nyonya Stephen yang 6 bulan lalu datang ke tempat ini berbincang dengan Bapak. Penjaga kuburan itu berkata, oh ya? Karena sudah berbeda sekali. Waktu pertama kali penjaga kuburan ini menjumpai ibu ini sudah seperti tidak berdaya, lemah. Tapi sekarang dia lihat cantik, sehat. Ya, saya Nyonya Stephen yang 6 bulan lalu datang ke tempat ini. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk nasihat yang Bapak berikan kepada saya. Saya pulang 6 bulan yang lalu dari tempat ini dengan kemarahan, tetapi di rumah saya memikirkan kata-kata Bapak. Bulan demi bulan berikutnya saya tidak lagi mengirimkan uang kepada Bapak, bukan? Ya, sengaja saya berikan bunga. Dan kemudian secara langsung saya kunjungi panti jompo, rumah sakit. Setangkai demi setangkai saya berikan, saya berbagi kebahagiaan, keindahan dari bunga-bunga tersebut. Terus ajaib, ketika saya kembali ke rumah sakit, dokter menyatakan kesehatan saya makin pulih. Dan hari ini saya sehat walafiat. Wow, Bapak penjaga kuburan ini terbelalak. Nyonya ini berkata begini, Pak, ketika saya mulai berbagi setangkai demi setangkai bunga yang saya serahkan di rumah sakit di panti jompo, saya melihat pancaran kebahagiaan yang ada di wajah orang-orang yang saya jumpai tersebut. Dan ketika mereka berbahagia menerima pemberian saya pun juga ternyata berbahagia. Sejak itu, saya lupa dengan semua kesedihan saya. Saya lupa dengan kehilangan putra saya. Saya justru fokus kepada orang-orang yang berbahagia menerima setangkai demi setangkai bunga yang saya kirimkan. Dan sejak itu kesehatan saya pulih. Kekasih-kekasih Tuhan, cerita ini sebetulnya adalah cerita yang seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita. Kita lebih suka merekam hal yang buruk, yang negatif, yang merupakan kegagalan, kejatuhan, kekalahan. Kita merekamnya begitu rupa sampai kita tidak sadar itu menjadi seperti sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon yang satu ketika akan menghasilkan buahnya. Kapan? Yaitu pada waktu situasi-situasi tertekan datang dalam hidup kita. Apa yang kita biarkan hidup di dalam hati dan pikiran kita? Kisah seperti apa yang kita izinkan hidup di dalam hati dan pikiran kita? Bangsa Israel membiarkan kisah-kisah yang buruk. Kisah di mana mereka jadi budak yang penting makan. Padahal Tuhan merencanakan mereka akan tinggal di tanah mereka sendiri, di tanah yang Tuhan janjikan, hidup berlimpah, hidup sehat, hidup makmur, hidup bahagia. Tetapi karena tekanan
ketika mereka harus menghadapi suku bangsa asli di tanah Kanaan, mereka berkata, sepertinya Tuhan mau bikin kita mati. Sepertinya Tuhan gak sungguh-sungguh menuntun kita. Kalau Tuhan yang menuntun kita sampai di tahun 2020 ini, yang telah menolong kita lewat semua situasi gelap yang sudah kita lewati, buat apa dia tinggalkan kita di 2020? Untuk kita sendiri yang berjalan ke 2021. Dia Tuhan yang dari permulaan sampai kepada akhir setia buat hidup kita. Masalahnya sederhana, jangan biarkan kisah buruk itu menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah di langkah-langkah kita di masa mendatang. Tuhan merencanakan kehidupan yang luar biasa untuk setiap anak-anaknya. Tetapi bagaimana respon kita kepada kisah-kisah yang terjadi dalam hidup kita itu yang paling menentukan. Sampai contoh, Yusuf tidak pernah punya pendidikan yang membuat dia sukses. Dia tidak pernah kuliah manajemen, tidak pernah. Dia tidak pernah kuliah entrepreneurship, dia tidak pernah kuliah public relationship, tidak pernah kursus bahasa, tidak pernah banyak pendidikan-pendidikan yang bisa menjadi modal untuk kita sukses. Tetapi Yusuf dicatat menjadi seorang yang sangat sukses di Mesir. Menurut saya, ada sesuatu yang berbeda dalam pribadi Yusuf. Ya, Yusuf tidak memiliki semua pendidikan itu. Yusuf tidak memiliki cukup modal untuk berhasil. Tetapi, ini yang menarik, Yusuf punya prinsip yang sama, yaitu Yusuf berhasil melupakan semua kisah buruk yang dialami. Mari kita lihat satu ayat yang akan menerangkan buat kita. Kejadian pasal 41 ayat 50. Dari ayat 49 dulu. Kejadian 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Jadi Yusuf jadi seorang yang mengelola harta, hasil pangan di Mesir. Menyimpan gandum selama masa 7 tahun kelimpahan, sangat-sangat banyak. Ayat 50-nya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asna, anak Potifera, imam di On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat apa? Aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Apa yang kita rekam di hati kita, itu akan memproduksi ulang di masa-masa mendatang. Kalau Anda merekam kebahagiaan, sukacita, Anda merekam joy, Anda akan memproduksi yang sama, bahkan berlipat kali ganda di hari-hari esok. Tapi kalau Anda merekam sakit hati, kecewa, marah, dikhianati, Anda merekam semua kejatuhan, kedengkian, keburukan, itu akan menjadi benih, tumbuh jadi pohon yang menghasilkan buah-buah yang sangat buruk di masa mendatang dalam hidup kita. Yusuf melupakannya. Coba cek hati kita hari ini. Apa yang kita simpan tentang minggu lalu, tentang bulan lalu, tentang tahun lalu, tentang seseorang, tentang hidup kita, tentang keadaan. Apakah Anda berpikir bahwa ada orang yang selalu sakit-sakitan? Apakah Anda selalu berpikir ada seorang yang selalu tidak beruntung? Apakah Anda berpikir ada seorang yang selalu sial? Apakah Anda berpikir Anda adalah seorang yang selalu tertinggal di belakang? Itu pikiran kita, saudara. Saya mau beritahu, itulah yang terjadi dengan umat Tuhan ketika mereka
mau Tuhan tuntun memasuki tanah Kanaan. Pikiran-pikiran lama mereka itu memproduksi ketakutan. Sebabnya tema renungan kita hari ini adalah kisah yang hidup. Kisah seperti apa yang hidup dalam diri kita? Kegagalan, sakit. Anda berdoa gak sembuh, jangan berpikir bahwa itulah nasib Anda gak sembuh. Anda berupaya tidak berhasil, oh itulah memang nasib saya, tidak akan berhasil. Kenapa saudara? Itu pikiran. Makanya pikiran kita harus ganti dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yosua pasal 4 ayat 4-9. Ini dicatat menarik sekali. Satu ketika umat Tuhan dalam kepemimpinan Yosua harus menyeberangi sungai Yordan. Itu sungai yang cukup luas. Tuhan bilang, imam-imam berjalan di depan. Dan mereka dipesan satu pesan yang menurut saya cukup unik. Satu orang dari satu suku yang ada 12 suku itu, waktu mereka menyeberang, mereka harus ambil batu. Batu yang cukup besar, pikul, bawa menyeberang sungai Yordan itu yang terbelah karena kuasa Tuhan. Dan Tuhan berpesan begini, supaya ketika kamu sudah tiba di seberang, batu-batu itu kamu tumpuk menjadi batu tumpuk, menjadi sebuah menara. Dan kalau suatu ketika anak-anakmu bertanya, itu batu apa? Kamu akan cerita, oh itu batu punya kisah begini. Waktu itu Tuhan membelah sungai ini menjadi tanah yang kering, sehingga kita, leluhur-leluhur kita, dapat melewati dan menyeberang sungai ini di tanah yang kering. Tuhan bilang begini, setiap pengalaman pertolongan Tuhan harusnya menjadi sebuah kisah yang selalu hidup. Karena itu akan menjadi sebuah pohon yang menghasilkan keberanian, iman, harapan. Buang semua cerita di mana Anda tidak dicintai. Buang semua cerita di mana Anda gagal. Buang semua cerita di mana Anda bercermin dan rasanya, ya Tuhan, kenapa aku seperti ini? Buang. Karena buku kehidupanmu belum selesai ditulis. Katakan amin. Amin. Anda bayangkan waktu Yusuf diceburin ke sumur tidak ada airnya itu, waduh sakit sekali badannya. Udah gitu diangkat lagi, diangkat oleh keluar abang-abangnya itu, dia kirain, aduh terlepaslah aku dari penderitaan ini. Ternyata dijual pula. Itu yang namanya sudah jatuh ketimpa tangga pula. Artinya udah habis-habisan. Kalau Anda jadi Yusuf, cerita apa yang Anda rekam di hati Anda tentang keluarga Anda? Wah, mereka jahat semuanya, mereka ngeri banget, brutal. Yusuf justru ketika jumpa dengan abang-abangnya nih, berkata begini, memang Allah, memang engkau mereka-rekakan perkara yang jahat, yang buruk untuk aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk apa? Kebaikan. Itu sebabnya saya percaya, kalau ada pada gagal, pikirkan sebaliknya. Aku pasti sukses di depan, aku pasti berhasil, aku pasti bisa bebas, aku pasti bisa bertumbuh, aku pasti bisa. Itu mentalitas yang dipunyai oleh Yosua dan Kaleb. Itu sebabnya ketika 10 orang berkata, tidak mungkin kita masuk tanah Kanaan ini dengan kota-kota yang berkubu, dengan penduduknya yang besar-besar seperti raksasa. Yosua dan Kaleb berkata sebaliknya begini, kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk ke tanah ini. Saudara, saya berdoa, sikap seperti ini harusnya kita ekspresikan di tengah-tengah situasi seperti ini. Orang harus melihat sikap yang berbeda dari anak-anak Tuhan. Amin. Bukan ketakutan, bukan kegelisahan, tapi iman, tapi yakin, optimisme. Ada prinsip yang sederhana dari cerita ini. Ketika Anda menjumpai tidak ada jalan, itu bukan berarti
Anda tidak perlu maju ke depan. Sekali lagi, ketika Anda menjumpai tidak ada jalan untuk sukses, tidak ada jalan jadi pengusaha, tidak ada jalan jadi sesuatu yang signifikan di depan dalam hidupmu, saya mau berkata, dari tanganmu sendiri memang tidak ada jalan, tapi selalu dari tangan Tuhan. Tuhan akan buka jalan di tempat di mana engkau tidak punya jalan. Ketika seluruh bangsa Israel teriak-teriak karena tentara Mesir di belakang, di depan ada Laut Merah. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan malah bilang begini, Musa, ngapain kamu berdoa begini? Kamu pikir aku kehabisan akal? Ayo. Kalau Anda yakin Tuhan yang pimpin, jangan pikir Tuhan kehabisan akal. Kita ya kehabisan akal, tapi dia tidak pernah kehabisan akal. Atau Tuhan, apa yang namanya? Bukan kehabisan akal, lebih ekstrim lagi, kehilangan pikiran gitu. Tuhan gak pernah, saudara. Dia selalu tahu planningnya. Makanya lihat cerita Yusuf. Masa-masa sukar itu justru menjadi pembentukan karakter, sikap hati, pemikiran bagi Yusuf. Katakan amin. Sebuah statement yang bagus berkata begini, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang handal. Sekali lagi, laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang handal. Kalau Anda selalu dimudahkan, tinggal tunggu waktu, Anda akan selalu menjadi orang yang gagal, melo, lembek, tidak tangguh. Sebentar-sebentar, mak. Kayak anak ayam, tahu nggak anak ayam? Kalau datang kolam, lari ke sayap induknya tuh. Itu anak ayam. Kenapa? Dia selalu pikirannya apa? Pikirannya apa? Sembunyi. Pikirannya sembunyi. Tapi Anda nggak lagi. Anda seperti Daud. Pikiranmu bukan sembunyi, enggak. Ini delete. Harus tampil. Sekali lagi, kalau di dalam hidupmu tidak ada jalan, itu bukan berarti Tuhan tidak merencanakan engkau ke depan. Itu prinsip sekali, saudara. Kalau boleh saya bilang, justru disitulah saudara Tuhan mau bilang begini, aku yang akan membuat jalan buat engkau. Yang penting kau percaya, engkau kurencanakan ke depan. Engkau kurencanakan bebas, merdeka, bahagia, sukses. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima. Kalau engkau percaya, engkau akan menerima. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami. Nyonya Stephen yang saya ceritakan tadi, dia telah membiarkan diagnosa dokter tentang kanker di tubuhnya menghentikan semangat hidupnya. Ya, sebagai hari-hari terakhir dia kirim uang karena kesedihannya ditinggal mati anaknya, putranya, kirim uang untuk belikan bunga buat kuburan anaknya. Tapi penjaga kuburan ini justru lebih bijak, lebih ngerti apa yang seharusnya dia lakukan. Orang mati gak butuh setangkai bunga. Orang hidup yang butuh setangkai bunga. Betul gak gadis-gadis? Kalau kasih setangkai bunga jangan sama cowok-cowok. Beda rasanya. Haleluya. Apalagi kalau pendeta bukan setangkai bunga, ya kan? Bunga di tangan, bunga di rekening. Haleluya. Bangsa Israel mendaur ulang kegelapan hidupnya, kepahitan hidupnya, kejatuhan hidupnya. Dengerin, bangsa Israel mendaur ulang. Jadi apa hari ini? Ikuti apa yang kitab Yakobus berkata. Karena itu, segala kepahitan, segala kegeraman, ayo, segala kebingungan, kemeloan itu, keputusasaan, singkirkan dari hatimu. Bedanya Yusuf
dengan banyak orang adalah Yusuf telah dilatih dengan penderitaan yang begitu pahit di dalam keluarganya untuk menjadi seorang yang bertahan dan tetap hidup. Sampai ketika dia bertahan tetap hidup, musim berganti musim. 7 tahun kelimpahan berganti menjadi 7 tahun kesulitan. Di situ justru Yusuf bukannya makin turun, tetapi Yusuf makin muncul. Semua orang datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Yusuf jadi mangku bumi, jadi penguasa di Mesir. Saya berdoa kesulitan justru akan menghasilkan karakter-karakter unggul dalam pribadi Anda dan saya. Kesulitan, bahkan sakit penyakit akan menghasilkan satu paradigma ilahi dalam dirimu yang berkata selalu ada jalan, selalu ada jalan. Aku selalu bisa, aku selalu sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Saudara, makanya hari ini saya mau berkata, jangan biarkan yang hidup di dalam hati dan pikiranmu itu kisah-kisah yang dimana kau mengalami kejatuhan, kegagalan, kesedihan, kekecewaan. Kok kayaknya orang lain atau kakakmu, abangmu itu lebih beruntung ya darimu ya. Kok kayaknya kau dilupakan terus sama orang tua ya. Coba Daud, saudara. Daud, kakak-kakaknya udah pada pesta dengan Nabi Samuel. Dia masih jadi gembala domba, dilupain di padang. Tapi cerita itu nggak berakhir di situ. Itulah bedanya Yusuf, Daud, dan satu lagi sebagai sebuah contoh yang terakhir saya mau katakan. Seorang yang bernama Paulus. Siapa Paulus? Paulus itu hamba Tuhan Kejadian. Kami pendeta-pendeta suka bercanda. Bapak hamba Tuhan Keluaran atau Kejadian? Oh, saya hamba Tuhan Kejadian. Kenapa? Karena saya tidak sekolah Alkitab. Ada lagi teman-teman, oh Bapak hamba Tuhan Keluaran sekolah Alkitab. Ini. Masalahnya bukan Kejadian atau Keluaran. Masalahnya apa yang kita rekam, apa yang kita simpan, apa yang kita hidupi di hati kita. Kalau Anda menghidupi mimpi Anda yang membuat setiap bangun Anda berbunga-bunga, setiap tidur Anda, mimpinya berbahagia. Saya yakin saudara, pangeranmu akan segera datang. Haleluya. Iya. Itu yang membuat orang ya saudara, sekalipun menderita, tiba-tiba gak kelihatan kerut penderitaan di wajahnya. Kenapa sih saudara? Karena yang hidup tuh bukan penderitaan di hati dan pikirannya. Yang hidup itu kebahagiaan, kebaikan yang telah Tuhan buat di masa lalu, yang masih kita rasakan sampai hari ini. Saya berdoa saudara, modal kita buat apa buat situasi hari ini? Modal kita adalah semua pertolongan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua campur tangan Tuhan yang sudah kita alami, masih kita akan alami, bahkan lebih besar lagi di depan. Haleluya. Sebab Tuhan belum berhenti dan tidak akan berhenti di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Pribadi yang bernama Rasul Paulus ini, dia seorang penganiaya jemaat. Dia seorang yang tekun dalam agama Yahudi, yang kalau ketemu orang Kristen pengennya apa? Ambil cambuk saudara. Tapi tiba-tiba saudara, dari semua kegelapan hidupnya, dia mengalami kasih Kristus. Kasih yang bagaimana menurut saya, yang merubah Rasul ini dari seorang yang jahat menjadi seorang yang sangat-sangat lembut hatinya. Dia telah mengalami kasih Tuhan yang begitu limpah sekali. Makanya dia bilang begini, aku dulu seorang yang paling jahat. Kalau aku jadi seperti ini, semuanya karena Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum firman, ubah hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengubah hati kami. Ubah hatiku seperti hatimu. Kuduskan bagimu.
tidak ada peluang, bukan berarti tidak ada Tuhan. Bahkan tidak ada sinar sekalipun, bukan berarti tidak ada Tuhan. Bahkan ketika kau sepertinya ditinggalkan seorang diri, yakinkanlah, kalau Ayub ada di tengah-tengah kita, kalau Ayub diizinkan bersaksi setelah semua kesakitan yang dia lewati, dengan semua kehancuran pekerjaannya, anak-anaknya meninggal, istrinya menghina dia, tapi dia tetap bertekun. Bukan karena Tuhan bicara, bukan karena ada penglihatan, bukan karena ada nubuat, tapi Ayub memiliki komitmen. Dia ingat Tuhan yang sama, yang telah memberkati begitu limpah pada hari-hari yang lalu. Dia bukan Tuhan yang curang. Dia tidak berubah. Kalaupun terjadi sesuatu hari ini yang tidak dia mengerti, Ayub bertahan untuk tidak menyangkal imannya. Ayub tidak melihat jalan. Ayub tidak melihat jalan. Tapi Tuhan yang setia itu yang membuat jalan ketika tidak ada jalan. Yusuf tidak melihat jalan. Dia jadi budak, jadi pembantu, tidak punya harga diri, difitnah, dijebloskan dalam penjara, tidak ada jalan. Tapi Tuhan tetap Tuhan. Ketika engkau dan saya percaya, Dia tidak berhenti bekerja. Hari ini jangan biarkan cerita-cerita gelap pada hari yang lalu, pada bulan, pada tahun, cerita kegagalan, cerita kesedihan, sepertinya masih begitu hidup dalam dirimu. Ambil langkah yang Yusuf lakukan. Lupakan, abaikan, buang, nikmati kasih Tuhan yang berlimpah. Maka kau akan melihat tangannya tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya. Mari katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kasih Tuhan. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya minta masing-masing kita mempersiapkan tubuh dan darah Kristus yang sudah disiapkan. Anda boleh buka dan pegang di tangan dengan baik. Tunggu apa-apa saya. Nanti kita akan makan bersama-sama. Dunia memberikan air pahit supaya di dalam dirimu ada bercak-bercak rasa pahit, kegagalan, gambar diri yang rusak. Tapi Tuhan memberikan tubuh dan darahnya supaya Anda dan saya melihat
Semua keburukan hidup kita telah Dia tanggung. Amin. Mari pegang tubuh Kristus di tangan kita, di tangan kanan. Ikuti aba-aba saya. Dengarkan perkataan saya. Pada malam terakhir waktu Yesus diserahkan, Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Pegang roti di tangan kanan kita. Kemudian Dia memecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tubuhmu telah memikul dan menanggung semua harga kesalahan, kegagalan, dosa, pelanggaran hidup kami. Sehingga kami tidak hidup dengan masa lalu. Kami hidup dengan masa depan kami. Kami sedang menulis pada lembaran yang putih bersih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang suci. Kami makan dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Setelah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Bapa, terima kasih. Darah-Mu sudah tertumpah menjadi pembayaran bagi dosa pelanggaran kami. Kami sedang memandang masa depan yang baru. Kami sedang memandang pengharapan yang berlimpah-limpah, yang pasti terjadi karena kemurahan-Mu saja. Terima kasih cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari minum bersama dengan percaya dalam nama Yesus. Mari taruh tangan kananmu di hatimu. Ikuti dosa. Cerita buruk, cerita baik, ikuti kata-kata saya. Cerita buruk, cerita baik bisa terjadi. Tapi yang tertinggal adalah yang baik. Aku pernah gagal. Aku pernah jatuh. Aku ditolong Tuhan. Yang tertinggal di hatiku, yang hidup di hatiku. Tangan Tuhan yang mengangkat aku, yang membela aku. Ada gelap, ada pahit, namun ada manis, ada keindahan. Yang tersisa, yang tertinggal, hanya yang manis, hanya yang indah. Hari ini aku mengucap syukur. Hidupku berbeda. Aku akan sampai kepada rencana Tuhan yang hebat. Sekalipun tidak ada jalan kulihat, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Sekalipun tidak ada jalan untuk kesuksesanku, kebahagiaanku, tapi aku tahu Tuhan di pihakku, tidak pernah berhenti bekerja. Hari ini di dalam nama Yesus, semua penghalang, pikiran-pikiran negatif, aku patahkan dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala kemurahan Bapa yang memang telah menjadi bagianku terjadi, dimanifestasikan. Aku alami di dalam nama Yesus.
kebaikan, kebahagiaan. Tidak tunggu nanti. Tidak tunggu nanti. Tapi mulai sekarang. Aku alami. Aku nikmati. Aku bahagia. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Bukan karena aku selalu beruntung. Karena aku selalu punya Tuhan. Oh Bapa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang telah menerima tubuh dan darah Yesus. Ada kisah yang baru yang harus mereka alami dan masuki. Ada sungai Yordan yang mereka harus belah dengan berani. Ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi. Aku berdoa, taruhkan dalam hati mereka mimpi-mimpi yang besar. Bukan hanya sebatas untuk diri mereka, tapi biarlah mereka menjadi bintang-bintang yang menerangi banyak orang. Menjadi suluh yang menyala bagi banyak orang. Menjadi kehangatan yang membawa di tempat-tempat di mana kebekuan, kedinginan terjadi. Aku berdoa, kasih karunia ini dilimpahkan kepada semua anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan, ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas dan murni, bentuk hatiku selalu. Kau adalah Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang luar biasa. Setiap kita, saya dan saudara memiliki kisah hidup yang berbeda-beda. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan, pahit dalam hidup kita.
Tetapi percaya lewat firman Tuhan hari ini diingatkan, yang tersisa itu yang termanis dari Tuhan. Amin. Haleluya. Biar menjadi kekuatan kita yang baru. Dan sebentar kita akan bersama-sama menyimak pengumuman kita untuk kegiatan gereja seminggu ke depan. Yang pertama, segala kegiatan gereja akan diinformasikan oleh sekretariat melalui grup WhatsApp GPI Kemah Pujian. Jadi mari sama-sama perhatikan segala pengumuman informasi mengenai kegiatan gereja kita akan diinformasikan melalui grup WhatsApp GPI Kemah Pujian. Ya saudara, kita berharap semuanya akan berlalu, akan berakhir. Kita akan berjumpa lagi di gereja Tuhan. Kita akan berjumpa, beribadah bersama. Tidak online lagi ya saudara. Semuanya akan berakhir segera. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu hari ini adalah minggu pertama di bulan April. Jadi saya akan informasikan untuk persembahan persepuluhan kita saudara. Kita boleh masukkan dalam amplop perpuluhan. Kita bisa titipkan ke sekretariat atau ke pemimpin kelompok kecil kita masing-masing. Dan pilihan yang kedua, persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening bendahara yaitu Ibu Ani. Jadi ada dua pilihan saudara, bisa dititip ke sekretariat atau pemimpin kelompok kecil atau ditransfer ke rekening bendahara melalui rekening Ibu Ani Januar Kristiani. Dan jika saudara-saudara memilih untuk transfer, jangan lupa dimohon untuk menginformasikan bisa WhatsApp Japri kepada Ibu Ani supaya dicatat dengan baik. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari saudara persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan dan kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, tidak pernah berhenti kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Terima kasih buat segala berkat yang kami terima Tuhan. Dan hari ini kami bawa persembahan kami dan persembahan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Kami angkat persembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Tuhan yang kuduskan dan sucikan menjadi kekuatan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati setiap pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami Yesus. Biarlah Tuhan persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ini Tuhan dapat memperluas kerajaan sorga Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat para pelayan Tuhan yang mengalokasikan, Tuhan yang mengelola, Tuhan yang beri hikmat, beri kekuatan dan beri berkat yang melimpah buat kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kami siap memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan kami dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan pujian kita. Ya Bapa yang setia, yang melindungi saudara saat ini sampai selama-lamanya. Badai dapat melindungi anak-anak.
kami di dalam Engkau Yesus. Engkau berpihak atas hidup kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, segenap umat-Mu dimanapun kami berada, kami bersatu hati Tuhan. Kami menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan yang kami terima Tuhan. Engkau selalu baik dan akan terus baik dalam hidup kami. Hari ini kami mengangkat tinggi tangan kami. Kami berdoa untuk pemimpin yang kami kasihi Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan, Tuhan, berkati kehidupan mereka Yesus. Ada sukacita yang melimpah. Ada hikmat marifat yang baru Kau nyatakan bagi kehidupan mereka. Setiap firman yang keluar dari mulut mereka mendatangkan kebaikan, mendatangkan pertobatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan menuntun setiap langkahnya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Yesus ada dalam hidup mereka. Nyatakan terus Tuhan, nyatakan lagi buat kehidupan mereka. Engkau pakai di setiap kota-kota, bangsa-bangsa Tuhan yang memakai lidah bibir mereka Tuhan, menjadi kesaksian, menjadi Tuhan alat untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat segenap umat-Mu, jemaat GPI Kemah Pujian. Beri kesadaran, beri ketenangan, kasih-Mu yang melingkupi setiap umat-Mu. Di tengah kondisi bangsa kami yang seperti ini, tetapi kami memiliki iman yang besar. Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus selalu berada di pihak kami. Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat kesehatan yang sempurna bagi setiap kami. Ada damai-Mu, ada sukacita-Mu yang melingkupi kehidupan kami. Ada ketenangan yang daripada Kristus yang hinggap dalam hidup setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hari ini saudara, boleh buka mata kita sekalian. Kita akan sama-sama doa deklarasi dari ayat firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-37 sampai 39. Mari saudara, angkat tangan saudara. Kita percaya firman ini, perkataan Tuhan ini akan nyata, akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan sama-sama berdoa. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetap semualah itu, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Yesus, amin. Kami percaya situasi apapun yang terjadi saat ini, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar kita akan menerima berkat yang dari hamba-Nya. Mari angkat tangan kita. Kita bangkit berdiri dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah anugerah dan kasih karunia dari Allah dan Bapa di dalam surga, dan oleh Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh